Shalom, shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ada di Desember. 1 Desember. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu waktu yang gereja begitu sibuk, satu waktu gereja dengan segala kepadatan acaranya, bahkan walaupun ibadah dalam kondisi online sekarang, gereja juga menyiapkan dengan penuh semangat seluruh kebaktian yang ada. Nah, saya ingin mengajak kita di pagi hari ini bersama-sama melihat Matius pasal 19 ayat 14. Saya bacakan ayat firman Tuhan untuk kita. Matius pasal 19 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali ketika dalam WhatsApp yang disebar oleh sahabat saya menerima sebuah pesan seperti ini, saudara. Buat teman semua, please jaga anak-anak kita baik-baik ya. Kasih mereka perhatian lebih bila mereka ada keluhan. Dan sebisa mungkin bantu cari jalan keluar jika mereka ada masalah. Teman saya, anaknya yang kelas 7, bunuh diri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betapa terkejutnya ketika hari-hari yang dilewatkan di dalam WhatsApp berita yang kita terima, bahwa ada seorang anak kelas 7 bunuh diri, dan dikarenakan tekanan studi online yang dihadapi, saudara. Saudara mungkin juga mendengar kabar tersebut, ya. Saudara mungkin dapat berita tersebut dari WhatsApp. Anak kelas 7, saudaraku yang terkasihan Tuhan. Saudara, sebuah hentakan bagi dunia pendidikan. Sebuah kondisi yang membuat kita semua tiba-tiba tersengat dan sadar bahwa ada beban yang besar dialami oleh dunia pendidikan, oleh sebuah keluarga. Ada tangisan oleh keluarga yang dimana anaknya menyerahkan seluruh keadaan dirinya dalam ketidakmampuan. Soalnya yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkata di Matius pasal 19 ayat 14, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Saudara, dalam konsep yang Yesus tanamkan, nilai yang Yesus berikan, bahwa anak-anak itu yang empunya kerajaan sorga. Saudara, murid-murid melihat bahwa anak-anak itu merepotkan. Murid-murid melihat bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang besar. Anak-anak itu hanya bikin keributan. Saudara, murid-murid melihat bahwa Yesus membutuhkan sesuatu keadaan yang teduh dan tenang. Dan anak-anak yang datang kepada Yesus begitu merepotkan dan membuat suasana yang tidak menyenangkan. Saudara, murid-murid menghalangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata, jangan halangi mereka. Jangan memberikan sebuah batasan kepada anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, mengapa Yesus berkata demikian? Kalau kita melihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus membukakan sebuah dimensi yang baru. Bagaimana memandang anak-anak itu. Yesus berkata, merekalah yang empunya kerajaan sorga. So, Yesus memandang anak-anak dari sudut pandang sorgawi. Yesus melihat anak-anak itu dari sebuah sudut pandang ilahi, perkara ilahi. Ketika murid-murid Yesus memandang anak-anak sebagai perkara dunia yang merepotkan, yang menyibukkan. Bahkan ketika mereka menghalangi anak-anak itu datang, Yesus berkata, enggak, biarkan mereka datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara yang menyaksikan, saudara yang bersama-sama hari mendengarkan firman Tuhan. Pada saat kita merenungkan ayat ini, saudara bagaimana melihat anak-anak kita? Saudara juga melihat diri anak-anak saudara. Saudara juga melihat diri saudara sebagai anak-anak muda. Saudara juga melihat diri Anda sebagai generasi muda. Apa yang Anda bayangkan dan pikirkan dengan keadaan sekarang ini? Tadi saya baru katakan bahwa dalam hari-hari ini, wah, emak-emak sedang mendiskusikan. Saudara, bahkan saya mendapat berita dari sekolah anak saya. Tolong perhatikan anak-anak. Sekolah memberitakan informasi bahwa ada anak kelas 7 yang bunuh diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pelayanan Paulus mendapat seorang anak muda
yang luar biasa akhirnya dalam pelayanan. Paulus menempatkan anak muda ini di dalam pelayanan Paulus dengan begitu memprioritaskan anak muda ini. Paulus menempatkan dia membantu Paulus di sebuah pelayanan yang namanya Efesus. Mengapa Paulus bisa mendapatkan seorang anak muda yang begitu berpotensi? Bagaimana Paulus memandang pelayanan anak muda ini? Kalau kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Firman Tuhan bilang demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam hidupmu. Saudara, Paulus menemukan satu orang yang disebut di sini adalah Timotius. So, Timotius bisa menjadi seorang yang begitu luar biasa, seorang anak muda yang dipercayakan Paulus memimpin sebuah gereja di Efesus. Sebuah gereja yang penuh dengan persoalan, di mana gereja itu penuh dengan ajaran-ajaran yang aneh, penuh dengan pergumulan. Tetapi Paulus bisa menempatkan Timotius yang muda ini dalam pelayanan. Mengapa? Karena Paulus mendapatkan seorang Timotius yang sudah dibimbing oleh seorang nenek dan seorang mama di dalam iman yang tepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita di tengah keluarga dan kehidupan keluarga kita? Bagaimana hari-hari ini kita membangun kehidupan generasi-generasi muda? Saudara, saya ingat satu kalimat diucapkan saudara Bruce Lee. Dia bilang begini. Bruce Lee ya, ahli kungfu ya, kungfu master. Dia bilang, jangan berlomba-lomba berusaha untuk memberikan kepada anak kita apa yang dulu kita tidak mampu miliki. Tetapi berikanlah kepada anak kita pengetahuan yang dulu kita belum pernah miliki. Karena kalau kita memberikan kepada anak kita apa yang dulu kita belum miliki berupa barang-barang, itu sementara. Barang-barang bisa hilang. Tetapi kalau kita memberikan ilmu pengetahuan, itu menjadi milik dirinya sendiri. Saudara, Bruce Lee menyadari bahwa kalau dia memberikan kepada anaknya, dulu dia masih miskin, dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya barang ini, nggak punya barang itu. Ketika dia punya anak, wah, dia pikir dulu saya nggak mampu, saya nggak sanggup, orang tua saya nggak bisa kasih. Sekarang saya sanggup, saya punya anak, saya mau kasih anak saya barang-barang yang dulu saya ingin beli, saya nggak sanggup, saya mau kasihkan anak-anak saya. Saya mau berikan buat anak-anak saya. Bruce Lee bilang, itu cara mengajar yang salah. Itu salah. Tetapi berikanlah kepada anakmu, yaitu apa? Apa yang dulu kamu nggak sempat pelajari, kamu tidak punya waktu untuk mempelajari. Pengetahuan. Karena pengetahuan tidak bisa diambil dari diri anak kita. Tetapi kalau barang, benda, materi yang kita berikan, uang, harta benda yang kita berikan, itu bisa diambil dan itu bisa hilang. Saudara, kalau kita lihat kalimat 2 Timotius ini tepat, bahwa Yunike, ya, mamanya Timotius, Lois, neneknya Timotius, tidak memberikan harta benda. Dia bukan memberikan sesuatu yang bisa hilang, tapi lebih daripada pengetahuan, mereka memberikan iman kepada Timotius. Maka Timotius lihat bisa menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Paulus melihat ini anak muda yang luar biasa, bahkan mempercayakan pelayanan kepada dia. Karena apa? Karena Paulus melihat telah dididik dengan luar biasa dalam iman. Saudara, mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan untuk kita. Ibrani pasal 11 ayat 23. Kita lihat satu orang yang luar biasa. Ibrani pasal 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saya lihat kenapa mamanya Musa menyembunyikan 3 bulan anak yang ini. Ibrani mencatat karena iman. Saudara tahu mama Musa bernama Yokebed punya 3 anak yang 3-tiganya berpengaruh dalam sejarah di Israel. Musa, Harun, Miriam. Nah, kenapa
keluarga-keluarga lain yang punya 2 anak aja bisa masalah. Sedangkan Yokebed yang punya 3 anak, 3-tiganya jadi pemimpin. Nah, kita mencatat, karena iman, mamanya bertindak dengan demikian. Lihat ayat 24. Apa yang terjadi? Karena mamanya dengan iman bertindak, anaknya bagaimana? Ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Oh saudara, Musa hidup di lingkungan yang mewah, yang kaya, yang paling top, paling prioritas, dan segala-galanya. Karena saat itu kerajaan Mesir menguasai dan berkuasa begitu luar biasa. Tetapi lihat, Musa di tengah pusat kehidupan yang begitu mewah dan menjanjikan segalanya, harta, kedudukan, kejayaan, kehormatan, dibagi dia semua itu dunia, dan dia tinggalkan semua. Dia tolak. Dia tidak mau disebut putri Firaun. Ayat 25 kita lihat. Karena iman, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, bagi Musa, ya, dia lebih rela menderita sengsara daripada untuk sementara. Ingat kalimat daripada untuk sementara. Soalnya kesenangan dosa itu sementara. Kesenangan putri Firaun, kerajaan Firaun, segala pemerintah itu sementara. Saudara, kerajaan akan naik dan turun, kerajaan akan jatuh dan bangkit. Tapi pemerintahan Allah akan tetap selama-lamanya. Kerajaan Allah akan berkuasa selama-lamanya. So inilah iman Musa yang kita patut contoh. Inilah iman seorang anak yang harus dibuang, terpaksa ditaruh di sungai Nil, dibuang oleh orang tuanya. Bukan karena apa-apa, sudah tidak bisa disembunyikan. Tapi karena dididik dengan iman. Ketika anak ini besar, dia menolak disebut anak putri Firaun. Apa yang terjadi? Di ayat 26, kita melihat satu Ibrani pasal 11 ayat 26. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Di sini penulis Ibrani mengaplikasikan iman Musa di dalam konteks kristologi. Kristus segala-galanya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah ini saudara yang terkasih yang Tuhan. Kita kemarin sudah bicara tentang upah surgawi. Berbahagialah mereka yang dianiaya. Loh kenapa? Berbahagia mereka yang difitnah. Berbahagia mereka yang dianiaya. Dan saya katakan, karena kita dibawa oleh Yesus dalam khotbah di bukit, melihat upah yang di surga, bukan penderitaan yang di dunia. Penderitaan di dunia sementara, tetapi upah di surga kekal selama-lamanya. Amin saudara. Iya. Ayat 27 berkata begini. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah ini wow, ini indah sekali. Ini luar biasa saudara. Di tanggal 1 Desember, di awal bulan Desember, suasana Natal ini saudara, saya ingin mengingatkan kita. Dengar baik-baik rekan-rekan terkasih dalam Tuhan. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara masih ingat kemarin saya ajarkan, yang kelihatan itu sementara, yang tak kelihatan itu kekal. Amin. Saudara, Musa membangun prinsip itu demikian. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang tak kelihatan itu bertahan selama-lamanya. Maka dia bertahan kepada yang tidak kelihatan, bukan kepada yang kelihatan. Soal iman, percaya kita hari-hari ini adalah iman yang mencari kebenaran. Iman yang dimana menggerakkan kita untuk bangun pagi, membangunkan fajar, bersekutu, menyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membangun mezbah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Iman yang berkata sengsara sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan upah yang dari surga. Iman yang mengajar kita berkata bahwa kita akan mendidik anak kita dengan membangun mereka, bukan memberikan materi, tapi menurunkan iman kepada generasi kita. Legacy, warisan yang kita turunkan adalah warisan iman.
bukan warisan materi. Maka kita akan membangun generasi yang seperti Musa, generasi yang seperti Timotius, generasi yang kuat imannya menghadapi setiap persoalan dan pergumulan ada. Saudara yang terkasihan Tuhan, kita nggak tahu pergumulan apa yang anak muda kita hadapin sekarang. Saudara, mereka sangat bergumul, saudara. Saya mau katakan mereka sangat bergumul. Mereka harus sekolah online, mereka harus menghadapi layar handphone. Ada yang kemarin saya bantu untuk membeli laptop, saudara, karena sampai baru setelah hampir setahun studi, saudara, dia baru bisa beli laptop. So dia cuma mengikuti Google Meet, dia belajar hanya dari handphone, saudara. Hati saya tersentuh, saya suami istri menemani orang tua ini beli, kami pakai kartu kredit kami untuk membelikan terlebih dahulu. Yuk kita pinjamkan dulu. Saudara, kenapa saudara? Karena dia begitu sulit. Anaknya mengeluh melihat dari handphone yang kecil. Saudara, generasi muda kita sang generasi yang bergumul di masa pandemi. Generasi yang sulit juga bergumul. Tapi saudara, saya mau berkata, yuk bangun hidup mereka dengan membawa mereka melihat upah dari surga, melihat kekekalan. Bangun mereka menyandarkan iman mereka di dalam Tuhan. Bangun hidup mereka melihat kepada kekekalan, bukan kesementaraan. Berikan mereka bukan sesuatu yang materi, tapi berikan mereka sebuah hidup yang harapannya datang dari Tuhan. Bangun hidup mereka berdasarkan harapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.